Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga di pagi hari ini kita tetap semangat dan tetap berpengharapan kepada Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan menyapa kita dari kitab Matius pasal 3 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Perbuahan hamu manatama, perbuahan muba rohamuna. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, firman ini adalah merupakan peringatan keras bagi orang Farisi dan orang Saduki yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Ketika banyak orang yang datang untuk dibaptis setelah menyadari perbuatannya, perilakunya di dalam kehidupannya, sehingga mereka datang memberi diri untuk dibaptis. Sebab baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan dari cara hidup yang lama dan masuk kepada cara hidup yang baru. Tetapi justru berbeda dengan orang Farisi dan orang Saduki. Mereka tidak memiliki pertobatan seperti yang dimiliki oleh orang lain. Mereka hanya bertobat dalam hal pikiran, tetapi perilaku dan perbuatan kesehariannya adalah tidak sesuai dengan buah dari pertobatan itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, bahwa kita menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen adalah bukan hanya sekedar pengikut, bukan hanya sekedar menjadi ikut dalam persekutuan orang percaya, tetapi kita menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus adalah harus menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Artinya bahwa kita bukan hanya mengikut Tuhan, tetapi kita juga harus menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini adalah diibaratkan seperti sebuah pohon. Ketika pohon itu supaya berbuah yang baik, maka akan ada pemangkasan-pemangkasan. Apakah ranting yang kurang bagus akan dipangkas, apakah benalu, atau apakah ranting-ranting yang akan dipangkas supaya berbuah lebat. Karena Yesus pernah mengatakan bahwa dari buahnya lah kita mengenal pohonnya. Demikian juga kehidupan kita, dari buah yang kita berikan, yang kita keluarkan, kita akan diketahui oleh orang siapa yang kita ikuti, siapa Tuhan kita di dalam kehidupan ini. Firman ini mengajak kita supaya menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan tentu juga bahwa setiap pohon yang tidak berbuah, ketika Tuhan memerintahkan pohon itu tidak berbuah, ketika Tuhan memerintahkan pohon itu untuk berbuah, tetapi dalam kenyataannya bahwa pohon itu tidak berbuah, maka dalam ayat 10 dikatakan bahwa kapak sudah disediakan, sudah tersedia untuk menebang akar dan pohonnya dan dibuang ke dalam api, dibakar ke dalam api. Artinya bahwa kehidupan kita yang tidak menghasilkan buah itu harus dipangkas, harus dipotong, supaya di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita adalah kita bisa menghasilkan buah yang baik. Buah yang bisa memberikan kasih sayang kepada dunia ini dan juga kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, bahwa buah pertobatan adalah bukan hanya di dalam pikiran, dan juga bukan hanya di dalam hati, tetapi buah dari pertobatan adalah mencakup seluruh kehidupan.
pikiran, hati, perilaku, perbuatan, maka semuanya ini harus terlihat jelas bahwa kita adalah orang-orang yang sudah bertobat. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, pintu masuk dalam keselamatan adalah apabila kita mengalami pertobatan. Pertobatan itu adalah akan mengalami pembaharuan secara terus-menerus dalam kehidupan kita. Sehingga kita semakin disempurnakan, kita semakin mampu meninggalkan manusia lama kita. Kita semakin mampu memangkas satu demi satu setiap kehidupan kita yang tidak berkenan di hadapan Allah. Sehingga kita semakin disempurnakan dan kita menghasilkan buah yang baik di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Tetapi di dalam pohon yang baik itu juga supaya tetap terjaga buahnya yang baik, maka ketika ada ranting yang tidak baik, maka dia akan dipangkas. Ketika ada tumbuh di sana benalu, maka dia akan dipangkas. Supaya apa? Supaya buahnya baik. Demikian juga kehidupan kita. Kita adalah akan menjadi manusia yang baik, akan menjadi orang yang baik ketika kita sudah mengalami pertobatan. Pikiran, perilaku, perbuatan semuanya adalah sudah mengalami pertobatan. Saudara-saudara, orang yang sudah bertobat, dia akan nampak bahwa dia tidak akan berpusat kepada dirinya sendiri, tetapi dia akan berpusat kepada Allah. Dia tidak akan memusatkan kehidupannya kepada dirinya sendiri. Dan manusia yang tidak bertobat biasanya adalah bahwa mereka akan berpusat kepada manusia, berpusat kepada diri sendiri. Tetapi orang yang sudah mengalami pertobatan, bahwa dia akan berpusat kepada Allah. Sehingga dia mampu menghasilkan buah. Bapak Ibu saudara-saudara, kita jangan seperti orang Farisi dan orang Saduki. Mereka tidak menghasilkan buah. Mereka hanya bertobat dalam pikiran. Mereka hanya bertobat di dalam perkataan. Tetapi di dalam perilaku, di dalam kehidupan keseharian, justru mereka adalah tidak menghasilkan yang baik. Oleh karena itu, mari kita menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Baik dalam pikiran, perbuatan, dan kehidupan kita, bahwa kita adalah menghasilkan yang baik. Kita adalah hidup untuk Tuhan. Kita adalah berpusat pada Tuhan dalam kehidupan kita. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Selamat pagi. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Shalom.